Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyil kiram, syamsi sama'il asrar wa mazharil anwar wa markazi madaril jalal wa qutbi falakil jamal wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi kirami ajma'in, amma ba'du. Qala sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatihi. Sadaqallahul azim. Langsung aja di sini saya sendiri akan memberikan penjelasan tentang ilmu qiraat dan cara baca Fatihatul Kitab dengan qiraatus sab'ah. Nah, di sini saya akan memberikan cara membaca surat Al-Fatihah dengan 7 macam qiraat. Banyak yang kita ketahui buku-buku yang menyangkut tentang qiraat. Ada buku Imam Ibnu Mujahid yang awal-awal tahun 280-an. Ada juga Matan Syatibiyah yang dikarang langsung oleh Imam Syatibi tahun 500-an Hijriah. Dan yang sekarang ini yang modern ini banyak juga yang mengeluarkan, tapi semuanya juga ngambil dari matan Syatibiyah, qiraatus sab'ah rata-rata. Ada Al-Muyassar juga, itu sangatlah memudahkan kita untuk mengerti cara membaca Al-Quran dengan qiraat. Nah, jadi apa sih itu ilmu qiraat? Jadi kita kan bingung, apa maksudnya qiraat? Apakah qiraat bagaimana cara kita membaca? Kayak anak TK misalkan membaca ABCD, atau qiraat di sini belajar tajwid. Ya betul, qiraat di sini emang betul, emang kita belajar tajwid. Akan tetapi dengan bermacam-macam bentuk tajwid. Ada 7. Kalau yang di Indonesia itu tajwidnya itu tajwid riwayat Hafiz dari Imam Asim. Ada juga, ada 7 itu. Ada yang dari Imam Nafi mempunyai murid Qalun dan Warash. Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mempunyai murid Kumbul dan Bazzi. Kemudian Abu Amru mempunyai murid Susi sama Duri. Terus Ibnu Amir mempunyai murid Hisham sama Ibnu Zakwan. Terus Imam Asim mempunyai murid Hafiz dan Syu'bah. Kemudian Imam Hamzah mempunyai murid Khalaf sama Khalad. Kemudian Imam Kisai mempunyai murid Abdul Harith dan Ad-Duri. Nah, jadi itu ada 7 imam masing-masing mempunyai 2 murid. Nah, kita kedapatan cara membaca Al-Quran di Indonesia ini dengan riwayat Hafiz dari Imam Asim. Ada juga itu saudaranya Hafiz itu, Syu'bah. Dia mempunyai perbedaan, tapi perbedaan itu ya cuma sedikit kayak gitu, perbedaan mereka. Terus kok bisa? Pada kita pasti bertanya kok bisa gitu kan. Ada hadisnya, inna hadzal qur'ana anzala ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Jadi sungguhnya Al-Quran ini, jadi ini hadis dari Rasulullah, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 bahasa.
bukan 7 bahasa sebenarnya. Ada 7 lahjah, 7 cara baca Al-Quran lahjah. Maka bacalah dengan yang paling mudah bagi kalian untuk membaca Al-Quran tersebut. Pilih, jadi kita disuruh milih tuh ada banyak lahjah tuh 7. Ada juga yang nambahin jadi 3, jadi 10. Ada matan Ad-Durrah gitu. Terus Imran Syatibiyah itu yang 7, Ad-Durrah itu yang 3, jadi 10. Ad-Durrah juga gurunya tetap dari yang 7 itu, dari imam-imam yang di matan Syatibiyah itu. Dan ini juga ilmu qiraat ini dipraktekkan di semua belahan dunia gitu. Jadi emang Islam ini memudahkan, tidaklah menyusahkan. Tuhan sudah memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Tuhan menginginkan kemudahan untuk kita, tidak menginginkan kesulitan. Jadi banyak lahjahnya gitu. Di sini bukan bahasa ya. Kalau bahasa tetap bahasa Arab, tapi lahjah membacanya itu. Al-Quran ini kan diturunkan dengan bahasa fushah Arab dulu ketika Rasulullah berdakwah itu diturunkan dengan bahasa Arab mereka, lahjah mereka gitu lah. Kemudian sepanjang perjalanan terus banyak akhirnya yang memeluk Islam. Akhirnya Tuhan menurunkan hadis yang tadi dan mengajarkan ilmu qiraat tersebut atau cara baca Al-Quran tersebut kepada para sahabat-sahabat yang dari belahan dunia lain, yang lahjahnya berbeda-beda. Bukan banyak qabilah dulu, itu namanya qabilah itu. Ada qabilah Quraisy, ada qabilah Syam, ada qabilah inilah itulah, dan mereka lahjahnya berbeda-beda. Nah, disitulah Rasulullah mengajarkan para sahabat lahjah qiraat. Bukan bahasanya tetap bahasa Arab, tapi lahjahnya berbeda-beda. Sama seperti Indonesia dan Malaysia mempunyai disatukan dengan bahasa yang satu, yaitu bahasa Melayu, akan tetapi mempunyai lahjah yang berbeda-beda. Lahjah Melayu yang di Malaysia ya beda dengan lahjah Melayu yang di Indonesia, kayak gitu. Pengucapannya berbeda, tapi kita saling mengerti walaupun lahjahnya beda karena bahasanya itu bahasa yang satu. Nah, kemudian mulainya itu terbentuknya ilmu qiraat itu setelah 25 tahun. 25 tahun kemudian setelah pembukuan Al-Quran, pencetakan Al-Quran. Jadi Al-Quran juga mempunyai sejarah gitu. Al-Quran sendiri nggak serta merta langsung jadi mushaf seperti yang kita terima sekarang ini. Nggak ada prosesnya dia menjadi mushaf. Mushaf itu adalah ya Al-Quran yang berupa kertas-kertas itu, kumpulan kertas yang 640 halaman itu disebut mushaf, mushaf Al-Quran. Kalau dulu Al-Qurannya pada zaman Rasulullah itu, Al-Qurannya itu ada di kepala Rasulullah dan kepala para sahabat. Al-Quran itu ada di kepala para sahabat gitu. Bukanlah berbentuk
kertas kayak Al-Quran yang kita baca sekarang, bukan. Dulu masih di kepala, di memori para sahabat. Jadi dulu itu mulki wal mutalaki kayak gitu. Jadi ada yang mencari ilmu pada Rasulullah, terus Rasulullah menjelaskan, atau Rasulullah memberikan setiap wahyu turun, Rasulullah selalu memberikan menyampaikan wahyu tersebut, menyampaikan Al-Quran terus kepada para sahabat. Akan tapi para sahabat itu menaruh di dalam memori mereka, dan mereka juga itu ada dengan sistem tasmi'. Para sahabat dan Rasulullah itu dengan sistem tasmi'. Jadi sekali setahun itu tasmi' besar-besaran gitu, para sahabat dan sahabat, Rasulullah dan sahabat. Kalau setiap harinya atau setiap bulannya pasti sih ada yang ke Rasulullah setoran, yang ke Rasulullah setoran. Tapi kalau ketika besar-besaran tuh sekali setahun itu besar-besaran, saling tasmi kayak gitu. Nah, kok bisa Al-Quran itu bisa kita temukan dalam bentuk pembukuan seperti yang kita sebut dengan mushaf. Mushaf itu ya yang kita pegang itu Al-Quran mushaf namanya. Jadi sejarahnya Al-Quran itu bisa menjadi mushaf ketika itu adalah banyak ketika itu setelah kepergian Rasulullah ke dunia lain, pindah alam, intiqal ila rafi'il a'la, meninggalkan dunia. Nah, di situ ada kejadian perang-perang ketika zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, terjadi perang. Sayyidina Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad, orang yang muslim yang murtad, yang enggan bayar zakat kayak gitu. Jadi ketika itu banyak peperangan, belum dari muslimnya sendiri, belum dan dari non muslimnya. Nah, terus ketika perang itu berlanjut, banyak para hufaz, banyak para hafizul Quran itu dari golongan para sahabat yang hafiz Quran itu, yang selalu menjaga Al-Quran itu dalam memori mereka, terus diturunkan sampai kita sekarang ini. Mereka itu banyak yang meninggal. Akhirnya ketika itu Sayyidina Umar langsung melihat gitu dan pergi kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi Khalifah. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar, "Wahai temanku, wahai Khalifah, tidakkah engkau melihat banyak peperangan kita ini dan begitu banyaknya para hufaz atau para hafizul Quran yang meninggal dunia?" Kata Sayyidina Umar kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Terus Sayyidina Abu Bakar berkata, "Bagaimana pendapatmu, wahai Khalifah, kalau kita bukukan saja Al-Quran ini seperti mushaf-mushaf?" Terus Sayyidina Abu Bakar berkata, Aku takut
melakukan apa yang engkau berikan itu, saran yang engkau berikan, karena saran yang engkau berikan itu tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Pengumpulan dan pembukuan Al-Quran itu tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Bukankah ini bid'ah, hal yang baru? Kata Sayyidina Abu Bakar lagi bertanya kepada Sayyidina Umar. Terus kemudian Sayyidina Umar menjawab, janganlah khawatir wahai khalifah, walaupun ini hal yang bid'ah, hal yang baru, akan tapi ini ahsanul bid'ah, kata Sayyidina Umar. Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah, sebaik-baiknya hal yang baru, karena manfaatnya lebih banyak daripada kemudaratnya. Bahkan gak ada mudaratnya, kata Sayyidina Umar. Manfaatnya itu banyak. Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah, sebaik-baiknya hal yang baru. Inilah cara kita untuk menjaga Al-Quran, kata Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, oh ya udah, ayo kita bukan Al-Quran. Kemudian itu dipanggil para sahabat-sahabat dan juga sekretaris Rasulullah yang dulu, para kutabul wahyi, para penulis wahyu Rasulullah dulu itu dipanggil, dan para penghafal Al-Quran dipanggil, kemudian minta tolong dirumbukin dan ditulis dan dikumpulkan menjadi satu agar berbentuk mushaf gitu, bentuk tulisan dan kayak Al-Quran, mushaf yang kita pegang sekarang, Al-Quran kayak gitu. Terus seiring berjalan, nah terus yang terakhir itu yang dicari itu ada surat At-Taubah. Yang menemukannya itu adalah ada sahabat Huzaimah, kalau nggak salah nama sahabat Sayyidina Huzaimah, mendapatkan surat terakhir dari At-Taubah itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, sampai akhir. Nah, akhirnya jadilah itu dibukukan Al-Quran. Kemudian dititipkan kemudian dipegang di rumah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian di akhir-akhir sebelum Sayyidina Abu Bakar pindah alam, dititipkan kepada Sayyidina Umar. Kemudian Khalifah Sayyidina Umar diganti khalifah. Kemudian Khalifah Sayyidina Umar juga akhirnya menitipkan kepada anaknya. Kepada anaknya Rasulullah, yaitu kepada anaknya maksudnya. Kemudian Sayyidina Umar menitipkan kepada anaknya yang bernama Hafsah. Yang bernama Hafsah dititipkan Al-Quran tersebut pada Hafsah. Nah, kemudian pada zamannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, kayaknya itu dari anaknya Sayyidina Umar, Hafsah, dititipkan kepada Khalifah Sayyidina Utsman. Kemudian pada zamannya Sayyidina Utsman itu baru mulai dicetak secara banyak gitu, dicetak secara banyakan gitu kan, karena Sayyidina Utsman sudah melihat begitu banyaknya muslim di seluruh dunia gitu, yang biasa kita kenal dengan mushaf Utsmani. Nah, terus Sayyidina Utsman mengambil langkah di sini dengan bukan menerbitkan Al-Quran secara banyak.
Terus Mushaf Utsmani ini lebih memilih kepada riwayat Hafiz dari Asim yang dicetak secara terang-terangan, secara menyeluruh. Kemudian seiring berjalannya waktu, barulah para sahabat disibukkan dengan tafsir, ilmu tafsir, hadis dan ilmu hadis pada masanya Sina Ali, Imam Ali karamallahu wajhah, Sina Ali. Nah, di situ baru mulai tafsir dan ilmu tafsir mulai ada pembukuannya bertema-tema gitu kan, seperti nasikh wan mansukh itu. Ini Imam Ali juga yang kita tahu emang orang yang pintar, orang yang didoakan Rasulullah. Kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Nah, baru kemudian di situ ya dirumbukin para ulama-ulama qiraat gitu. Ya, para hufaz gitu, merumbukan gimana tentang kalau dibuat mushaf qiraat kayak gitu. Dan, soalnya kan Rasulullah dulu mengajarkan ketika baca Quran dengan lahjah kita masing-masing, kata para sahabat yang para hafiz itulah yang mau membukukan Al-Quran dengan sistem qiraat, membuat mushaf qiraat, bukan per mushaf lagi. Jadi satu mushaf itu isinya 7 qiraat gitu. Nah, dibuatlah buku. Terus di situ masih terus berjalan pensanadannya, sanad bacanya dengan lahjah masing-masing kayak gitu. Di lahjah Kufah, lahjah Basrah, lahjah Syam dan sebagainya. Jadi di situ ada lahjah Basrah, Syam, Kufah, Ahlu Makkah, Ahlu Madinah. Kayak gitu. Kalau Imam Nafi Madinah, kalau Imam Ibnu Katsir Mekah. Terus kalau Abu Amru Basrah, kalau Ibnu Amir Syam. Terus kalau Imam Asim Kufah, kalau Imam Kisai Kufah juga. Terus Imam Hamzah juga Kufah. Dan terbitlah itu disibukkan terus pesanadan terus kemudian itu dibukukanlah buku qiraat yang pertama itu oleh Imam Ibnu Mujahid namanya. Beliau dari kalangan tabi'in tahun 280-an Hijriah. 280-an Hijrah ya. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan dari sejarah qiraat. Mungkin di sini saya akan langsung ke cara baca qiraatnya.